Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nita Nurul Inayah, NIM 18020056067. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi pada makalah kami, yaitu penjelasan yang pertama tentang metode futuristis atau antisipatif. Di sini, metode futuristis atau antisipatif merupakan metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi, yang menjelaskan undang-undang yang berlaku sekarang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum. Jadi, interpretasi futuristik atau antisipatif merupakan suatu metode penafsiran dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang belum resmi berlaku. Misalnya, dalam rancangan undang-undang yang nantinya akan diberlakukan sebagai undang-undang. Dalam hal ini, tentu seorang hakim memiliki keyakinan bahwa naskah RUU tersebut pasti akan segera diundangkan, sehingga ia melakukan antisipasi dengan melakukan penafsiran futuristik atau antisipatif. Saya akan menyebutkan sedikit contoh dari materi tersebut, yaitu putusan Pengadilan Amsterdam 27 Mei 1977. Pengadilan Amsterdam harus menjawab pernyataan apakah seorang yang sakit ingatan yang mengambil truk dari pabrik susu dan memasuki sebuah rumah dengan mobil tersebut bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya berdasarkan perbuatan melawan hukum. Jadi sedikit yang harus kita pahami adalah metode futuristik ini digunakan untuk mengantisipasi sebelum kita menetapkan atau memberlakukan suatu undang-undang, yaitu mengantisipasi pada naskah rancangan undang-undang tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aflah Muna Ananda. Dengan ini guna memenuhi tugas mata kuliah metode penemuan hukum. Beragam pandangan para ahli tentang penafsiran hukum menimbulkan banyak sekali tentang jenis-jenis metode-metode atau teori-teori penafsiran hukum. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode restriktif. Apa itu metode restriktif? Metode restriktif adalah suatu metode penafsiran hukum yang bersifat membatasi atau mempersempit pengertian dari ketentuan hukum. Yang mempersempit yang dimaksudkan adalah agar ruang lingkup pengertian ketentuan hukum itu tidak bersifat terlalu luas lagi, sehingga ketegasan, kepastian hukum yang ada di dalamnya dengan mudah dapat untuk diraih. Akibat dalam penerapan tersebut, ketentuan hukum akibat dari pelaksanaan tersebut, ketentuan hukum akan lebih mengena terhadap sasarannya karena memang maknanya sendiri sudah dibatasi. Contohnya kerugian itu tidak termasuk dalam kerugian sakit ataupun cacat. Yang dimaksud dalam kerugian ini adalah hanya kerugian material, selain itu tidak dianggap kerugian. Lawan dari metode restriktif adalah metode intensif. Metode intensif itu kebalikan ya dari metode restriktif, yang berarti melebihkan makna dari ketentuan hukum. Contohnya tentang jual beli. Contohnya dalam pasal 1576 KUHP Perdata ditafsirkan luas, yaitu bukan hanya semata-mata hanya jual beli, melainkan juga suatu peralihan hak. Jadi maknanya itu lebih luas begitu, bukan hanya jual beli tetapi tentang peralihan hak juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailia Rofiatul Ulia
dari Prodi Ilmu Hukum B5 dengan NIM 1802056070. Saya akan menjelaskan materi tentang interpretasi ekstensif. Di sini dilampaui batas yang diberikan oleh penafsiran gramatikal. Sebagai contoh, penafsiran kata menjual dalam pasal 1576 KUH Perdata. Sudah sejak 1906, kata menjual dalam pasal 1576 KUH Perdata, pasal 1612 BWN oleh HR ditafsirkan sangat luas, yaitu bukan hanya berarti jual beli saja, akan tetapi suatu peralihan hak milik. Undang-undang tidak memberikan petunjuk bagaimana cara menafsirkannya. Dalam menemukan hukum pun tidak ada prioritas pada salah satu metode interpretasi. Menafsirkan bukan merupakan kegiatan yang rasional logis. Dalam menggunakannya berbagai metode interpretasi, hasilnya dapat berbeda. Hakim harus mengambil pilihan. Ia harus menimbang-nimbang. Ia mempunyai kebebasan menafsirkan yang harus dilakukannya. Karena harus memutuskan yang tidak boleh ditolak dan yang hanya dapat dijawab berdasarkan pandangan dan penilaiannya. Ini masalah pribadi hakim sendiri, dan pilihan ditentukan oleh pandangan pribadinya tentang pertanyaan putusan manakah yang paling dapat diterima oleh masyarakat. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengertian interpretasi ekstensif. Interpretasi ekstensif sendiri adalah suatu metode penafsiran yang membuat interpretasi melebihi batas-batas hasil interpretasi gramatikal. Jadi, interpretasi ekstensif digunakan untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang dengan melampaui batas yang diberikan oleh interpretasi gramatikal. Atau dengan kata lain, penafsiran hukum oleh hakim dengan tujuan untuk mendapatkan pengertian yang lebih luas dari arti sebelumnya. Motivasi pemilihan metode interpretasi yang mana tidak pernah dijumpai dalam jurisprudensi. Dalam pertimbangan, dalam putusannya hakim tidak pernah namanya mengemukakan alasan apakah yang menentukan untuk memilih metode tertentu. Yang diutamakan adalah hasilnya penyelesaian masalah dan putusan yang memuaskan. Oleh karena itu, penafsiran adalah alat buntu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hidayatun Nurdiana dari Prodi atau jurusan Ilmu Hukum B5, NIM 18020056071. Di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan penjelasan dari Nailia Rafi'atul Ulia. Yang akan saya jelaskan di sini adalah interpretasi interdisipliner dan interpretasi multidisipliner. Interpretasi interdisipliner sendiri adalah suatu interpretasi yang dilakukan dalam menganalisis suatu masalah yang menyangkut berbagai disiplin ilmu hukum. Maksudnya apa? Penafsirannya dari suatu perbuatan tersebut itu lebih dari satu cabang ilmu hukum. Seperti contohnya dalam kasus korupsi. Dalam kasus korupsi itu bisa ditafsirkan menjadi 3 sudut pandang. Yang pertama yaitu dari sudut pandang hukum pidana, lalu hukum perdata, lalu hukum administrasi negara. Dalam sudut pandang hukum pidana, mengapa korupsi termasuk dalam hukum pidana? Termasuk bisa dalam sudut pandang hukum pidana karena telah memenuhi unsur-unsur pidana tersebut. Seperti dalam korupsi terdapat penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan sarana. Yang di sini korupsi penyalahgunaan sarananya yaitu dengan menggelapkan uang, yaitu atau mengkorupsi sejumlah uang milik negara untuk dirinya sendiri atau untuk kelompok atau untuk keluarganya. Intinya penyalahgunaan kekuasaan dan sarana. Lalu yang kedua yaitu merugikan orang banyak, masyarakat negara tersebut atau negara tersebut, termasuk kejahatan publik. Lalu terdapatnya unsur kesalahan yaitu baik kesengajaan atau kealpaan melakukan perbuatan tersebut. Lalu yang kedua tadi dalam tinjauan atau sudut pandang hukum perdata. Kenapa
bisa masuk ke ranah situ? Karena dalam korupsi pasti menimbulkan suatu kerugian kan. Nah, kerugian tersebut harus diganti rugi. Karena seseorang yang menimbulkan kerugian harus mengganti rugi. Seperti sejumlah barang yang dia curi atau dia korupsi. Misalkan dia mengkorupsi 5 miliar. Maka dia juga harus mengganti sebanyak 5 miliar. Lalu dalam sudut pandang hukum administrasi negara. Dalam sudut pandang hukum administrasi negara, termasuk ke dalam situ karena yang melakukan tersebut adalah badan atau pejabat pemerintah negara. Badan atau pejabat pemerintah negara yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan mereka sebagai pejabat atau pemerintah negara yang menggelapkan atau mengkorupsi uang negara dan merugikan banyak orang. Lalu ada contoh lain selain kasus korupsi, yaitu pada kasus yang terkenal itu kasusnya Syekh Puji juga Lutfiana Ulfa. Syekh Puji menikahi Lutfiana Ulfa yang usianya masih di bawah umur pernikahan atau menikah usia dini. Kasus ini dapat ditafsirkan menjadi dua sudut pandang, yaitu perdata dan pidana. Perdatanya sendiri yaitu seperti tadi, status pernikahan dini yang harusnya belum boleh untuk menikah, tapi dia menikah masih di bawah umur. Lalu dalam tafsiran pidananya yaitu melanggar undang-undang perlindungan anak. Seharusnya anak kan umur seperti itu belum boleh menikah. Seperti itu. Lalu yang terakhir tadi yang harus saya jelaskan adalah interpretasi multidisipliner. Interpretasi multidisipliner adalah interpretasi di mana hakim dalam menafsirkan suatu undang-undang atau aturan hukum mengharuskan untuk merujuk kepada disiplin lain di luar disiplin hukum. Nah, maksudnya apa nih? Maksudnya adalah hakim dalam menafsirkan suatu undang-undang atau aturan hukum atau dalam mengambil suatu keputusan, dia itu membutuhkan bantuan ilmu yang lain untuk membuat keputusan yang adil dan memiliki kepastian hukum. Selanjutnya, dalam interpretasi ini, nantinya hakim itu akan mengundang ahli atau pakar dalam cabang ilmu tertentu untuk memberikan keterangan sesuai dengan cabang ilmunya masing-masing. Misalkan seperti saat kejahatan terorisme. Kejahatan terorisme, maka hakim akan mengundang pakar dalam hal terorisme untuk memberikan keterangan guna membantunya untuk mengambil suatu keputusan tersebut. Atau bisa juga seorang ahli hukum atau ahli pakar atau pakar dari cybercrime. Dia juga bisa diundang ketika berkaitan dengan kejahatan cybercrime untuk memberikan keterangan mengenai cybercrime tersebut. Nah, sebelum mereka memberikan keterangan, para ahli memberikan keterangan, mereka dimintai bersumpah terlebih dahulu agar keterangannya ini dimaksudkan agar keterangannya ini nantinya bisa dipertanggungjawabkan apabila tidak sesuai atau dinyatakan sah atau benar karena sudah disumpah. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 9. Bila ada salah kata atau kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Nah, kalau ada yang mau ditanyain, silahkan tulis di kolom komentar. Atau bisa juga di grup chat, atau di PC masing-masingnya juga nggak apa-apa kok. Oke, makasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.